saya concern-nya juga, saya sebagai dosen, salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk membangun UMKM ini gitu kan, agar bisa mengangkat perekonomian di negara kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke definisi dan konsep pemasaran itu sendiri kan. Nah, digital marketing ini adalah suatu usaha yang mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Nah, kenapa gitu kan? Karena digital marketing ini kita bisa membuat sebuah pangsa pasar yang lebih luas gitu kan. Beda ketika kita berbicara kita menjual barang dalam satu toko gitu kan. Satu toko kemudian hanya di situ misalnya alamatnya misal di Solo hanya satu gitu kan. Beda ketika kita membuka toko tersebut menjadi sebuah online store gitu kan. Nah, pangsa pasarnya itu akan berbeda sekali gitu kan. Ketika pangsa pasar offline store itu mungkin hanya sekitar warga Solo saja yang tahu gitu kan. Tetapi ketika kita membuat sebuah online store itu pasti pangsa pasarnya akan meluas kan, mungkin tidak hanya di daerah Solo saja, mungkin Jawa Tengah, bisa juga melebar ke berbagai provinsi dan bisa saja sampai ke luar negeri gitu kan. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari digital marketing. Nah, penggunaan internet yang semakin luas telah mengubah sebagian besar konsep dari pemasaran. Nah, sebelumnya konsep pemasaran itu adalah produk, price, place, dan promotion. Jadi biasanya apa itu produknya, kemudian kita menentukan price, place, dan promosinya seperti apa. Tetapi dengan perkembangan adanya digital marketing ini menjadi ada pendekatan 4C, yaitu customer relation, cost, convenience, dan communication. Jadi customer relation itu berbicara tentang relationship kita atau hubungan kita dengan si konsumen gitu kan. Kemudian cost, biaya yang harus kita keluarkan, kemudian convenience, kenyamanan, dan komunikasi. Nah, selanjutnya digital marketing itu ada beberapa jenis, yaitu bisa sosial media, SEO, video, mobile tablet, ROI, SEM, pay per click, konten, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa jenis ya kan. Kalau sosial media kita pasti sudah tahu gitu kan, kita bisa menggunakan seperti media Facebook, kemudian juga ada Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini itu berbagai macam jenis digital marketing ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing. Nah, di sini kenapa saya ingin meneliti pengaruh dari digital marketing kepada UMKM? Karena di sini banyak banget kita ini terimbas gitu kan dari COVID-19 ini, banyak banget UMKM yang terimbas dari omsetnya gitu kan. Kemarin ketika saya melakukan wawancara, bahkan ada yang omsetnya itu sampai berkurang 90% gitu kan dari karena terjadinya pandemi ini gitu kan. Kemudian jadi digital marketing ini saya harapkan bisa membangkitkan hal tadi yang terpuruk tadi gitu, UMKM yang terpuruk. Jadi di sini mereka bisa bangkit kembali, bisa menaikkan omset mereka dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa ketika saya melakukan studi kasus ini, banyak banget ketika omset turun ini mereka akan bingung gitu kan, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya melakukan penelitian ini, karena salah satunya juga tergugah dari UMKM tadi yang mereka merasa terpuruk dan lain sebagainya. Nah, makanya metode penelitian saya ini saya menggunakan metode kualitatif gitu kan. Nah, dengan menggunakan mode triangulasi, yaitu menggabungkan metode wawancara terstruktur, kemudian wawancara mendalam, dan observasi terhadap pelaku UMKM. Nah, secara teoritis, format penelitian kualitatif ini sangat berbeda gitu kan dengan kuantitatif, karena di sini ketika saya membuat sebuah pola, itu pola-pola tersebut bisa berubah karena tadi seiring berjalannya waktu pasti kita akan mendapatkan informasi baru gitu kan. Nah, kemudian penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya. Jadi saya di sini berniat bahwa ketika kita pakai kuantitatif, otomatis kita hanya menggunakan sumber dari data saja gitu kan. Nah, sumber yang selain data itu otomatis tidak akan terserap gitu kan. Makanya saya di sini menggunakan kualitatif karena saya rasa di sini paling cocok dengan penelitian yang saya lakukan. Ya, selanjutnya, nah sampel penelitian saya itu adalah pelaku UMKM aktif di Kota Surakarta. Kemudian menggunakan strategi digital marketing diantaranya penggunaan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan platform chatting seperti WhatsApp, Telegram, Line, serta penggunaan bahasa pribadi dan marketplace. Nah, kemudian di sini juga bersedia menjadi subjek penelitian.
total subjek yang saya rekrut dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 pelaku UMKM di Kota Solo. Nah, langkah penelitian yang saya lakukan di sini adalah saya mempunyai data dulu, data UMKM di Kota Surakarta. Jadi di sini kita bisa meminta kerjasama dengan dinas UMKM di kota-kota yang kita inginkan, gitu kan. Kemudian di sini saya akan mengidentifikasi gambaran umum dari UMKM di Kota Surakarta. Nah, kemudian saya di sini membagi UMKM berdasarkan sosial media dan websitenya. Kemudian saya menganalisa dampak dari penggunaan digital marketing di UMKM. Kemudian selanjutnya saya melakukan wawancara terstruktur, wawancara mendalam, observasi, dan kemudian akan memunculkan hasil dari penelitian saya. Nah, hasil penelitian ini ada dari 20 orang ini ada 17 pelaku UMKM yang memiliki sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter. Jadi di sini berjumlah sekitar 85% dari keseluruhan UMKM yang saya wawancara. Kemudian mereka juga mempunyai aplikasi WhatsApp, Telegram, Line sebanyak 20. Jadi 100% mereka sudah menggunakan WhatsApp untuk misalnya menerima pesanan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang memiliki marketplace juga, gitu kan. Ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, JDID, Lazada, mereka punya sekitar 10 orang. Jadi presentasinya di sini adalah 50%. Kemudian online order, ini biasanya masuk ke UMKM yang jenisnya itu adalah kuliner, gitu kan. Biasanya mereka punya GoFood, aplikasi GoFood, GrabFood, Shopee Food sebesar 9 orang. Jadi di sini ada sekitar prestasinya 45%. Nah, hasil penelitian di sini, gitu kan, hasil wawancara yang saya lakukan itu adalah yang pertama dari segi komunikasi, seperti aplikasi chatting, kemudian aplikasi Shopee Food dan lain sebagainya, itu memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan pelanggan, gitu kan. Jadi misalnya ada pelanggan, mereka ingin memesan order dan lain sebagainya, ketika mereka punya layanan chatting dan lain sebagainya, atau mereka bisa langsung chat. Jadi mereka lebih memudahkan ketika menerima pesanan dibandingkan ketika konsumen harus berusaha payah untuk pergi ke outlet atau pergi ke toko mereka, gitu kan. Kemudian juga customer relation. Jadi di sini seperti sosial media, kemudian juga marketplace dan lain sebagainya, itu membangun customer relation yang kuat, gitu kan, dibandingkan ketika mereka sebelumnya punya, gitu kan. Jadi di sini mereka bisa melakukan bonding dengan konsumen. Jadi misalnya ada salah satu konsumen, gitu kan, kemudian dengan pelayanan yang bagus dan lain sebagainya, mereka akan lebih tertarik, gitu kan, untuk membeli di situ. Kemudian convenience, kenyamanan. Jadi kenyamanan ini juga dari segi kalau kita karena pandemi ini ya, gitu kan, kalau kita menggunakan online store dan lain sebagainya kan kemungkinan untuk bertemu dengan pembeli juga lebih sedikit, gitu kan. Nah, kemudian juga kenyamanan yang kedua itu dari segi konsumen, mereka lebih nyaman untuk membeli dengan melakukan dengan marketplace dan lain sebagainya dibandingkan untuk ke toko dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Kemudian juga masuk di cost, gitu kan. Di cost ini salah satu yang paling menguntungkan bagi mereka adalah mereka mengurangi biaya promosi, gitu kan. Jika sebelumnya mereka harus berikan billboard dan lain sebagainya, itu cost mereka sangat turun ketika mempunyai sosial media dan lain sebagainya. Jadi di situ mereka bisa beriklan di Instagram dan lain sebagainya, itu mengurangi biaya promosi yang mereka keluarkan. Kemudian di sini ada kenaikan omset setelah mereka menggunakan sosial media dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi di sini ada yang 80%, bahkan ada yang sampai 100%, gitu kan. Yang paling kecil itu dari Nagatara, jadi 30%. Karena Nagatara ini adalah elektronik ya, gitu kan. Jadi biasanya kalau orang-orang itu kan beli elektronik jarang banget yang akan beli online, mereka pasti akan mengecek dulu ke toko, gitu kan. Tapi di sini ada kenaikan pada sebelumnya. Karena mereka mengalami penurunan yang juga signifikan sebenarnya, karena pandemi ini kan daya tingkat pembelian dari konsumen sendiri tidak setinggi ketika sebelum ada pandemi, kayak gitu. Nah, kemudian kesimpulan di sini, pelaku UMKM menyatakan bahwa penggunaan digital marketing membantu mereka dalam menginformasikan produk dan berkomunikasi langsung dengan konsumen. Pelaku UMKM mengatakan bahwa penggunaan digital marketing memperluas pangsa pasar, kemudian meningkatkan brand awareness,
dan meningkatkan penjualan mereka. Nah, digital marketing merupakan salah satu media untuk mengembangkan usaha yang efisien dan efektif karena tidak membutuhkan biaya yang mahal dan sekaligus dapat menjangkau daerah yang luas. Kemudian, platform yang sekarang sering digunakan adalah aplikasi ojek online, antara lainnya adalah Gojek, GrabFood, ShopeeFood, dan aplikasi tersebut tersedia pesan dan antar makanan melalui aplikasi. Jadi, para UMKM, khususnya yang kuliner itu mereka terbantu banget dengan aplikasi ini, karena mereka nggak harus mengantarkan makanan sendiri, gitu kan. Nah, di antara beberapa UMKM yang kuliner, mereka menyatakan bahwa penjualan mereka tuh meningkat ketika mereka bergabung dengan platform-platform seperti Gojek, GrabFood, dan ShopeeFood. Baik, ini adalah materi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Untuk waktu saya kembalikan ke Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kurniawati Darmaningrum yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan digital marketing sebagai solusi pemasaran UMKM di Kota Surakarta yang sangat menarik dan juga saat ini mungkin banyak terjadi peningkatan dari hasil penelitiannya juga, dan ini menjadi salah satu peluang di dalam masa pandemi COVID-19, khususnya adanya PPKM yang sampai sekarang juga ada perpanjangan lagi ternyata. Setelah kemarin diharapkan tidak ada, ternyata masih diperpanjang lagi. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait paparan yang disampaikan oleh Ibu Kurniawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Lukmanul Hakim. Saya tidak bertanya, mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih ke Ibu, karena saya temanya sama digital marketing, cuman mungkin saya tidak semendalam Ibu ya. Pada basic saya pendidikan sebenarnya hanya digital marketing ini di kami di pengelola pendidikan memang sesuatu yang dibutuhkan saat ini gitu. Dan tadi definisi perbedaan digital pemasaran biasa konvensional, kemudian pemasaran digital tadi yang ada tambahan 4C itu saya baru dapat dari Ibu ini. Oh, iya. Saya kemarin nyari-nyari definisi digital marketing itu saya belum ketemu gitu. Jadi terima kasih. Mungkin kalau diperbolehkan saya mungkin mohon di-share materinya Ibu ya, kalau bisa gitu. Boleh Pak, nanti bisa ya, saya share di Telegram. Ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukmanul Hakim. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan ya, Pak Iqbal. Ya, kepada Bu Kurniawati ya. Ya. Kalau berdasarkan pengamatan saya, ketika di bidang makanan khususnya ya, itu kalau penjualan online kan permintaan meningkat ya Bu. Iya. Nah itu apakah dengan meningkatnya jumlah permintaan itu jumlah pegawai juga ditambah atau bagaimana? Di lapangan itu Bu. Terima kasih. Kalau sepengamatan saya, beberapa dari pelaku UMKM itu ketika mereka berdampak, ini kan memang benar-benar juga omsetnya menurun ya Pak. Jadi ketika awal-awal itu, ini kan saya penelitian tuh ada tahun 2020 gitu kan, sampai tahun 2020 akhir. Jadi kemarin pas awal-awal itu memang ada beberapa pengurangan karyawan. Cuma ketika mereka sudah ikut Gojek ini kan, beberapa itu ternyata kan meningkat Pak, bahkan ada yang sampai 100% gitu kan. Jadi sekarang mungkin lebih normal daripada sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh pakai shift dan lain sebagainya ya. Jadi ketika sudah ada omset naik ini, karyawan itu malah ada yang ditambah juga, ada yang bertambah juga, ada juga yang kembali normal gitu kan, karena sebelumnya dikurangi akhirnya kembali normal lagi gitu kan. Salah satu ya keajaiban dari GoFood dan lain sebagainya itu ya Pak ya, bantuannya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Iqbal dan Bu Kurniawati. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin untuk sesi selanjutnya bisa kita mulai ya.
Untuk sesi selanjutnya, paparan materi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Jauhar Hanim yang akan menyampaikan paparan materinya terkait dengan analisis penjualan online, perlengkapan olahraga usaha mikro pada masa pandemi COVID-19. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Imam selaku moderator dalam acara ini. Selamat siang Bapak Ibu pemakalah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya. PPT-nya belum muncul Bapak. Oh, Tapi PPT-nya belum muncul. Share screen-nya sudah. PPT-nya belum muncul. Belum muncul. Tapi share screen-nya sudah muncul. Yang di-share Explorer-nya ya? Iya, yang di-share Explorer-nya Pak, belum PPT-nya. Oke, baik. Sudah muncul Sampun. Pak? Oh, nggih. Nah, Ya. ini udah. Sudah muncul ya Pak? Sudah. Oh iya ya. Baik, kita mulai saja. Artikel saya ini berjudul Studi Kasus Penjualan Online, Perlengkapan Olahraga Usaha Mikro pada Masa Pandemi COVID-19. Nah, kita mulai dari fenomena yang terjadi di lapangan. Saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi dan virus ini berbahaya karena menyerang pernapasan dan mengakibatkan kematian. Sebagai langkah mengurangi penyebaran virus corona dan menekan angka kematian, pemerintah memberlakukan PPKM. Banyak toko olahraga dan usaha lain tutup karena penjualan menurun. Hal tersebut juga dikarenakan jalan-jalan banyak yang disekat untuk mengurangi mobilitas warga. Kemudian masyarakat membeli perlengkapan olahraga secara online karena mudah dan praktis. Hal tersebut merupakan kesempatan atau opportunity bagi wirausaha untuk meningkatkan angka penjualan di tengah pemberlakuan PPKM. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan Arianto 2020 yaitu pengembangan usaha mikro digital menjadi alternatif penyelamatan wirausaha di masa pandemi. Kemudian penelitian dari Suryani 2021 menjelaskan usaha mikro berpengaruh besar terhadap stabilnya perekonomian nasional di masa pandemi. Kemudian yang ketiga, ini ada penelitian Sugiri 2020 menjelaskan skema perlindungan usaha mikro di tengah pandemi, yaitu pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro, kemudian pemberian insentif pajak, relaksasi kredit, pelatihan e-learning, dan sinergi BUMN, kementerian, dan Pemda untuk membantu pelaku usaha mikro. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimanakah tren penjualan online perlengkapan olahraga usaha mikro pada semester 1 2021 masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian untuk mengetahui tren penjualan online perlengkapan olahraga usaha mikro pada semester 1 2021 pada masa pandemi COVID-19. Kita lanjut ke metode. Jenis penelitian ini yaitu termasuk kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Tahapan penelitian yang dilakukan ada 7, yaitu pemilihan topik dan kasus, kemudian studi literatur, perumusan masalah, fokus penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan. Kemudian sampel penelitian ini yaitu toko perlengkapan olahraga UTM Store di Kota Malang. Kemudian teknik pemilihan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian teknik pengambilan data menggunakan wawancara terhadap pelaku usaha dan pengamatan langsung atau observasi. Nah ini
Ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha. Ada kendala penjualan online, kemudian ada strategi penjualan online, yaitu dengan platform dan iklan online. Tadi kendalanya itu ya angka penjualan yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun gitu. Kemudian ada ini rencana usaha, kemudian metode pembayaran produk. Nah, di situ melayani cash on delivery maupun Shopee Pay. Itu ya pembayaran non tunai. Kemudian ada tahap penjualan barang, ada ambil stok, packing dan kirim. Kemudian target penjualan produk di sini orang dewasa dan anak usia sekolah menengah. Kemudian barang yang belum terjual disimpan di dalam rak gudang. Pengiriman melalui agen pengiriman barang, ada JNE, JNT, Wahana, Si Cepat. Kemudian ini komplain pelanggan juga dilayani. Kemudian ada stok barang. Apabila habis atau kosong, penjual mensiasati dengan menghubungi rekan penjual lain. Nah, ini data penjualan rata-rata penjualan harian, Bapak Ibu, bisa kita perhatikan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini berdasarkan diagram ini dapat dilihat bahwa penjualan meningkat. Nah, meskipun pembahasan penjualan meningkat, yaitu terdapat hari tanpa penjualan. Di bulan Januari ada 8 hari, Februari ada 7 hari, Maret 8 hari, April 4 hari, Mei 4 hari. Kemudian di bulan Juni penjual perlengkapan olahraga ini berhasil melakukan penjualan setiap hari di bulan Juni. Nah, kemudian peneliti melakukan analisis SWOT terhadap hasil usaha ini. Yang pertama kita bahas strength, kekuatan. Kekuatannya di sini di usaha ini yaitu pembayaran dengan banyak opsi pilihan, kemudian pelayanan cepat, pembukuan yang baik, respon positif dari konsumen. Kemudian ada weakness, kelemahan, yaitu kelemahannya yaitu usaha dikelola sendiri, produk yang dijual kurang variatif. Kemudian ada opportunity, kesempatan untuk usaha ini yaitu masyarakat mulai terbiasa dengan jual beli online, sehingga permintaan perlengkapan olahraga selalu ada. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancaman usahanya di sini yaitu banyak dibuka toko online sejenis, sehingga itu merupakan ancaman usaha. Kemudian ada dana macet akibat sistem cash on delivery, yaitu penjual menerima uangnya itu ketika barang sudah sampai di pelanggan. Nah, grafik berbentuk diagram batang yang semakin tinggi menunjukkan bahwa angka penjualan meningkat setiap bulannya. Faktor pendukung meningkatnya penjualan yaitu penjual melakukan strategi promosi penjualan yang tepat melalui iklan online. Kemudian penutupan toko perlengkapan olahraga di masa PPKM ini ya, sehingga masyarakat beralih bertransaksi ke toko online. Kemudian yang ketiga, rasa aman dan nyaman konsumen karena tidak berinteraksi langsung di masa pandemi. Yang keempat ada kemudahan pembayaran. Kesimpulannya, terjadi tren peningkatan angka penjualan online perlengkapan olahraga usaha mikro pada semester 1 tahun 2021, meskipun terdapat hari tanpa transaksi penjualan. Saran yang diberikan oleh peneliti kepada pelaku usaha, sebaiknya penjual dapat meningkatkan omset penjualan dengan pengaturan neraca keuangan yang seimbang. Sebaiknya penjual menambah jumlah pegawai seiring naiknya permintaan produk dari konsumen untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi waktu dan tenaga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan respon positif dari konsumen online marketplace. Sekian Bapak presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal yang telah memaparkan materinya terkait dengan analisis penjualan online perlengkapan olahraga usaha mikro pada masa pandemi COVID-19.
Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal, dipersilahkan. Apa yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, monggo Bapak Ibu. Atau belum? Saya boleh minta PPT-nya juga Pak ya? Oh iya, siap Bapak. Ini kebetulan apa namanya penjualan meningkat kalau berdasarkan itu karena sistem online tadi di masa PPKM. Baik. Ya, digital marketing juga terkait dengan digital marketing sepertinya. Ya, masih terkait ini. Ngumpul-ngumpul. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kemudian karena belum ada yang bertanya, untuk mempersingkat waktu, mungkin materi selanjutnya ya, yang bisa dipaparkan. Ini dari Bapak Aditya Fradito yang akan menyampaikan paparan materinya terkait dengan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dalam meningkatkan daya saing madrasah. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Aditya untuk bisa memaparkan materinya. Terima kasih, Moderator, Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa share screen. Share screen. Harus disable participation screen sharing. Oke, sebentar. Masih. Sambil menunggu, izin memperkenalkan diri. Saya Aditya Pradito. Saya tenaga pengajar di UIN Raden Intan Lampung. Alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin Pak Iqbal yang penelitiannya tadi di Malang ya. Mungkin pernah ketemu Pak di Pasar Besar. Di Pasar Besar Malang. Ya. Baik, sudah bisa Pak Aditya? Sudah bisa ya. Masih disable Pak, masih belum bisa. Masih belum bisa. Ya, sebentar Bapak, masih kami cek. Sebenarnya PowerPoint juga sudah saya kirim lewat email Pak Imam, maaf. Oh iya. Ya. Mungkin untuk mempermudah ini tadi, jadi kami persilahkan untuk bisa share screen sendiri. Ini masih belum diperbolehkan sama host ini. Masih belum diperbolehkan ya. Masih dicek oleh tim IT kami. Baik, ini masih kami cek. Pak Aditya masih belum bisa nggih? Masih belum bisa Pak Imam. Oke. Dikirim ke kolom chat mungkin filenya Pak, bisa ya? Kirim file chat ya. Di upload ke kolom chat itu ada upload file. Baik. Mungkin di upload di kolom chat. Apa mungkin karena saya login di Zoom-nya berbeda dengan email yang didaftarkan ke panitia? Oh, tidak masalah sebenarnya Bapak, karena kami yang terdata kan untuk yang saat ini. Sebentar coba. Sudah saya kirim di chat Pak. Mungkin masih proses. Maaf Pak Imam, ini sepertinya memang ada kendala.
Mungkin Pak Imam bisa download PowerPoint-nya kemudian membantu share screen ya. Nanti Oke. tinggal Pak Aditya koordinasi sama Pak Imam untuk next atau aja biar bisa ditampilkan. Monggo Oke. silahkan. Baik, sebentar saya cek. Ini tadi sudah saya download. Masih proses.